Halo semuanya dan selamat datang di ulasan visual kita kali ini. Hari ini, jujur saja, kita akan melakukan sebuah perjalanan batin yang wow, sangat menarik. Seringkali ya kan, kita itu terjebak melihat aktivitas ibadah atau spiritualitas cuma sebagai kewajiban fisik semata, semacam rutinitas daftar centang aja tiap hari. Tapi, di eksplorasi kita kali ini, kita bakal bongkar paradigma itu. Dari teks dan kajian mendalam yang kita bedah, kita akan melihat gimana sih caranya bertransisi dari yang tadinya sekedar gerakan fisik menuju sebuah kehidupan yang benar-benar diselimuti sama kesadaran dan rahmat ilahi. Jadi, siapkan diri Anda, karena ini bisa banget mengubah cara Anda melihat keseharian. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya mau mengajukan satu pertanyaan mendasar yang mungkin bakal menantang asumsi Anda selama ini. Coba tanyakan ini ke diri sendiri. Apakah kita itu sedang terus-menerus mencari nikmat, atau jangan-jangan sebenarnya kita sudah hidup di dalamnya? Seringkali, ego kitalah yang bikin kita buta. Kita ngerasa kurang terus, merasa harus selalu berlari ngejar berkah dan kedamaian. Padahal, coba bayangkan, gimana kalau selama ini kita itu ibarat ikan di lautan yang malah kehausan mencari air? Gimana kalau lautan rahmat itu sebenarnya udah mengelilingi kita sejak tarikan napas pertama, dan cuma ego kita yang bikin kita merasa kehausan? Mari kita buktikan pelan-pelan. Oke, mari kita mulai kupas dari lapisan pertama ulasan kita, ruh dari segala amal. Di sini kita langsung melihat ada kontras yang sangat tajam. Di satu sisi, coba bayangkan amal tanpa ketulusan. Anda mungkin ngelakuin sebuah rutinitas dengan super cepat, sangat efisien secara fisik, tapi nggak ada jiwanya sama sekali. Itu kan pada dasarnya cuma gerakan mati, cangkang kosong yang kehilangan maknanya. Tapi tunggu dulu, di sisi lain kita juga punya ketulusan tanpa amal. Maksudnya Anda mungkin punya niat yang luar biasa murni di dalam hati. Tapi kalau itu nggak pernah diwujudkan dalam tindakan dunia nyata, ya itu tetap jadi sesuatu yang abstrak dan belum sempurna secara lahiriah. Jadi, dua-duanya ini benar-benar nggak bisa dipisahkan. Hal ini sebenarnya tergambar dengan sangat brilian lewat sebuah ungkapan kuno yang berbunyi, ketulusan adalah cahaya, amal adalah bentuknya. Perhatikan deh, ketulusan itu bukan cuma sekedar pemanis, ia adalah napas vitalnya. Ia adalah cahaya yang benar-benar menghidupkan setiap tindakan peribadatan Anda. Sederhananya, tanpa cahaya ketulusan ini, sebaik apapun bentuk tindakan fisik yang Anda lakukan, ia akan tetap tertinggal di dalam kegelapan. Sekarang kita bergeser masuk ke lapisan kedua kita, makna sejati dari jalan yang lurus. Ini poin yang super krusial. Jalan yang lurus itu sebenarnya bukanlah sebuah destinasi atau garis finish yang letaknya jauh di masa depan, yang harus Anda capai dengan susah payah. Sama sekali bukan. Ia adalah sebuah keadaan kesadaran yang selaras dengan kehendak ilahi. Hakikatnya begini, saat kita benar-benar merendahkan hati, kita itu sebenarnya sudah berdiri di atas jalur ini. Jadi, doa yang terus-menerus kita ucapkan itu bukanlah semata-mata minta diantar ke sana, tapi lebih kepada permohonan tulus untuk dijangkarkan dan diteguhkan di sana, supaya pikiran kita nggak gampang lari kemana-mana. Terus, siapa nih kawan seperjalanan kita di jalur kesadaran ini? Kalau kita lihat di tabel ini, ada 4 golongan utama. Pertama, tentu saja para nabi, dengan tingkat kesadaran mereka yang paling jernih. Lalu ada kaum syidikin, orang-orang yang kejujurannya tembus dari batin sampai lahir. Kemudian para syuhada, mereka yang bersaksi lewat totalitas eksistensi mereka. Dan terakhir, kaum syolihin, yang amal dan hatinya itu selalu bergetar di frekuensi yang sama. Ingat ya, mereka ini bukan sekedar tokoh-tokoh sejarah dari masa lalu, melainkan kawan spiritual kita dalam sebuah tingkat kesadaran yang sangat luhur. Mari kita tarik konsep yang rasanya tinggi ini ke realitas keseharian Anda. Kenyataannya, saat Anda bernapas saat ini, saat Anda punya kesadaran, dan saat Anda eksis mendengarkan ini, kita ini benar-benar sedang hidup di dalam lautan nikmat loh. Ilusi tentang kekurangan dalam hidup kita, itu cuma muncul pas cermin pikiran kita tertutup sama debu ego dan hawa nafsu. Coba deh, saat hati kita terbuka, hidup itu seketika terasa sangat ringan, karena setiap detiknya kita lihat sebagai sebuah pemberian murni. Lanjut ke lapisan ketiga. Transisi dari pikiran menuju kesadaran. Coba perhatikan dualitas yang memarik ini. Di satu sisi, agama pada tingkat pikiran itu seringkali cuma ditangkap sebatas hitam dan putih aja. Cuma jadi semacam konstruksi intelektual yang isinya deretan aturan dan konsep kaku. Tapi di sisi lain, kalau kita geser ke agama pada tingkat batin atau kolbu, ini langsung dirasakan sebagai sebuah pengalaman yang benar-benar hidup dan bergetar di dalam diri Anda. Ini kontras banget antara keterbatasan pemikiran analitis yang kaku dengan kebebasan luar biasa dari perasaan spiritual yang autentik. Lalu gimana proses pergeseran yang indah ini terjadi? Nah, semuanya berawal dari pemahaman di tingkat logika atau kepala. Lalu pas cahaya batin mulai masuk, tahapannya naik menjadi penyaksian.
kita mulai melihat kebesaran itu hadir di sekeliling kita. Dari penyaksian ini, teori yang tadinya kaku dan kering melebur menjadi rasa yang mendalam di dada. Sampai akhirnya, puncaknya bermuara pada kehadiran atau presence. Di titik ini, Anda nggak lagi ngelakuin ibadah pakai mode autopilot, tapi Anda benar-benar hadir secara utuh dalam momen tersebut. Sekarang kita sampai di lapisan inti terdalam ulasan kita. Melepaskan ego, menemukan hakikat diri. Di sini kita harus memisahkan dua hal ini dengan sangat jelas. Ego itu pada dasarnya adalah si penipu. Ia cuma lapisan ilusi, kumpulan dari pikiran dan kebanggaan palsu yang bikin kita merasa seolah kitalah pusat alam semesta. Sebaliknya, hakikat diri atau sejatinya diri kita adalah wadah sesungguhnya bagi kesadaran murni tadi. Nah, pas ego Anda mulai terkikis dan melemah, disitulah sebuah kesadaran yang sangat menakjubkan perlahan muncul, bahwa hidup ini dan segala pergerakannya sejatinya bersumber murni dari Sang Maha Kuasa. Dan kesadaran murni itu menyisakan satu realisasi yang simpel banget, tapi luar biasa bertenaga. Tidak ada kekuatan selain dari Allah. Coba resapi kalimat itu sebentar di dalam hati. Ibadah yang Anda jalani, napas yang Anda hela setiap detiknya, kebaikan yang Anda sebarkan, itu semua bukan murni kehebatan mandiri Anda loh. Itu adalah murni kehendak dan kekuatan ilahi yang kebetulan sedang berekspresi, yang mengalir melewati diri Anda. Hal ini membawa kita pada bagian resolusi, bagaimana kita tetap berada di dalam cahaya atau istiqomah. Nah, buat membumikan konsep-konsep tinggi tadi ke dalam keseharian Anda, caranya simpel. Tetaplah berada di lingkaran nikmat ini lewat 3 hal pokok. Pertama, teruslah cek dan jaga ketulusan hati Anda bagaimanapun kondisi di luar sana. Kedua, usahakan selalu bawa percikan kesadaran itu di tengah aktivitas sibuk Anda, jangan sampai terputus. Dan yang ketiga, setiap kali Anda beribadah, lakukan dengan kehadiran yang penuh, present, bukan cuma sekedar store gerakan fisik. Lewat 3 langkah sederhana ini, konsep-konsep yang tadinya abstrak bakal benar-benar membumi di kehidupan Anda. Akhirnya, kita sampai di ujung eksplorasi kita. Ada satu pertanyaan provokatif yang pengen saya titipkan untuk Anda renungkan. Setelah menyadari semua ini, apakah Anda mau melangkah keluar dari cahaya itu cuma karena tarikan ego yang sempit? Ataukah Anda bakal memilih untuk tetap terbangun, sadar, dan hidup di dalam lautan nikmat yang melimpah ini? Pilihan itu 100% ada di tangan Anda, di setiap harinya, di setiap tarikan napas. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam kajian yang menginspirasi ini. Semoga kesadaran ini terus menemani keseharian Anda. Sampai jumpa.